Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Intan Baiduri di channel Intan Baiduris. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang amat sangat penting dalam penelitian, yaitu tentang masalah penelitian. Seperti apa? Yuk, kita simak videonya bersama-sama. Check it out! Baik teman-teman, karena kita membahas masalah penelitian, maka yang pertama harus kita tahu adalah tentang pengertian masalah. Apa itu masalah? Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada. Masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan atau problem, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Jadi melakukan penelitian harus terlebih dulu menentukan masalahnya, karena masalah itu tidak harus diteliti, tapi penelitian harus ada masalahnya. Yang kedua, sumber-sumber masalah. Yang pertama ada textbook, laporan, penelitian yang tidak dipublikasikan, proceeding, tesis atau disertasi, dari jurnal, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan, pengalaman pribadi, pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain, pernyataan pemegang otoritas, serta perasaan intuitif pribadi. Dan yang ketiga, bagaimana cara menggali masalah? Menggali masalah bisa melalui 3 cara. Yang pertama, melalui fenomena bisnis seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua, melalui research gap, seperti ada variabel yang sama tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh, misalnya ada 2 penelitian dengan hasil yang beda. Kemudian yang ketiga, melalui teori gap. Ini mengkaji teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Ini sudah tingkat atas ya, biasanya digunakan oleh mahasiswa S2 atau S3. Yang keempat, kita merumuskan masalah. Bagaimana cara merumuskan masalah? Biasanya dirumuskan dengan kalimat pernyataan yang singkat, jelas, dan padat, dan memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Rumusan masalah itu juga harus sinkron dengan judul penelitian. Setelah membahas rumusan masalah, kita membahas rumusan tujuan, yang dimana apa sih tujuan penelitian itu? Tujuan penelitian itu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan, dan untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Kemudian, apa saja teknik merumuskan tujuan penelitian? Yang pertama, tujuan penelitian itu harus singkat dan spesifik, dan yang kedua, dia diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kemudian setelah itu ada perumusan manfaat. Manfaat penelitian itu gunanya untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Dan kemudian bagaimana teknik merumuskan manfaat penelitian? Disebutkan secara detail ya, siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Yang ketujuh adalah pemilihan tema, topik, dan judul. 3 komponen ini hendaknya saling berhubungan, teman-teman, dan harus bisa menggambarkan isi penelitian dengan lugas, singkat, dan mudah dipahami. Itu saja teman-teman pembahasan kita mengenai masalah penelitian di video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah!